Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Kurikulum PAI di tingkat MA dan MTS dalam pendidikan. Baik, berdasarkan regulasi Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa yang pertama yaitu di tingkat MTS. Di tingkat MTS yaitu yang pertama berfokus pada penguatan dasar-dasar keislaman, akidah, ibadah, akhlak, dan pemahaman Al-Quran hadis. Kemudian poin yang kedua yaitu mata pelajaran inti PAI. Seperti yang kita ketahui bahwa rumpun PAI tersebut terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama Al-Quran hadis, yang kedua akidah akhlak, yang ketiga itu fikih, dan yang keempat adalah SKI. Baik, yang pertama yaitu Al-Quran hadis. Al-Quran hadis sendiri biasanya berisi tentang membaca, menghafal, memahami makna dasar. Kemudian mata pelajaran yang kedua yaitu akidah akhlak. Biasanya membahas tentang apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, kemudian akhlak terpuji atau mazmumah. Yang selanjutnya yaitu fikih. Fikih itu biasanya itu membahas tentang tata cara ibadah wajib dan tata cara ibadah sunnah. Kemudian ada toharot atau bersuci, kemudian dasar muamalah. Selanjutnya yaitu SKI. Biasanya itu membahas tentang Nabi Muhammad SAW hingga Khulafaur Rasyidin. Kemudian lanjut yang poin ketiga yaitu pendekatan. Pendekatan biasanya di tingkat MTS biasanya mereka lebih aplikatif dan praktis. Kemudian penanaman nilai-nilai dasar dan pembentukan karakter muslim. Selanjutnya yaitu poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu tingkat pemahaman. Tingkat pemahaman di sini merupakan pemahaman yang konseptual dasar dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kelima yaitu tujuan utama. Tujuan utamanya yaitu untuk membentuk siswa yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam dasar secara benar dan berakhlak mulia. Kemudian tingkat MA atau sederajat SMA, yakni terdiri beberapa poin, yaitu poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu berfokus pada pendalaman, perluasan, wawasan, analisis dan internalisasi nilai-nilai Islam serta pengembangan pemikiran yang kritis. Nah, kemudian mata pelajaran poin yang kedua yaitu mata pelajaran inti PAI. Sama halnya seperti mata pelajaran yang ada di MTS. Merupakan 4 rumpun PAI, yaitu yang pertama Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Namun di tingkat MA ini ada perbedaan, yakni ketika mata pelajaran Al-Quran hadis, anak SMA itu sudah memiliki tingkatan, yaitu mereka belajar tentang tafsir tematik, ilmu mustalah hadis, analisis kandungan. Mereka telah melakukan analisis kandungan terkait tentang Al-Quran dan hadis. Kemudian mata pelajaran yang kedua yaitu akidah akhlak. Akidah akhlak di tingkat SMA, mereka mempelajari tentang tauhid secara mendalam, tentang munakahat, waris, jinayah, dan fikih kontemporer.
atau fikih masa kini. Kemudian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam atau disebut dengan SKI biasanya peradaban Islam membahas tentang peradaban Islam klasik hingga modern, kontribusi ilmuwan muslim. Poin yang ketiga yaitu pendekatan. Pendekatannya lebih analitis, lebih kritis, dan lebih komparatif jika itu relevan, dan integratif dengan pengetahuan umum. Kemudian ia menekankan pada internalisasi nilai dan kesiapan hidup bermasyarakat. Lanjut poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu tingkat pemahaman. Tingkat pemahaman yang seperti apa? Mereka melakukan pemahaman yang lebih mendalam, lebih komprehensif dan kritis terhadap sumber ajaran dan permasalahan yang aktual. Kemudian lanjut yang kelima yaitu tujuan utama. Apa tujuan utamanya? Yaitu membentuk muslim yang berilmu, kemudian berwawasan luas, kritis, berakhlak mulia, serta mampu menjawab tantangan zaman dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat. Lanjut yaitu apa sih perbedaannya dengan sekolah umum? Di sini saya akan mencoba memaparkan sedikit apa saja perbedaannya, perbedaan utama dengan sekolah umum atau non madrasah. Yang pertama yaitu jam pelajaran. Dari jam pelajaran tentu sekolah non madrasah dengan sekolah madrasah itu ada perbedaan, di antaranya yaitu dari jam pelajaran. Di jam pelajaran PAI di MTS atau MA jauh lebih banyak karena menjadi fokus utama. Sementara di sekolah umum PAI hanya diajarkan beberapa jam per minggu. Biasanya satu minggu itu hanya ada 2 atau 3 jam. Kemudian perbedaan yang kedua dari segi kedalaman materi. Materi PAI di MTS atau MA diajarkan lebih mendalam dan terperinci, mencakup ilmu-ilmu alat seperti usul fikih dan mustalah hadis di tingkat MA. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu mata pelajaran terpisah. Ketika di tingkat SMA itu pelajaran PAI itu mencakup keseluruhan, dirangkum menjadi satu mata pelajaran yaitu PAI. Namun ketika berada di MTS atau MA, mata pelajaran PAI itu terbagi menjadi beberapa komponen PAI seperti Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Mereka diajarkan sebagai mata pelajaran mandiri yang terstruktur, bukan digabung dalam satu mata pelajaran PAI saja seperti di sekolah umum. Jadi kalau di sekolah umum rumpun PAI seperti SKI, akidah akhlak, fikih, dan Al-Quran hadis biasanya itu dijadiin satu mata pelajaran, yaitu dirangkum menjadi mata pelajaran PAI. Sedangkan di tingkat MA ataupun MTS, maka mata pelajaran itu terbagi menjadi 4. Baik, itu saja presentasi saya dari makalah yang berjudul Konsep Kurikulum PAI di MA dan di MTS dalam pendidikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah perbuatan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.